Bangun. Bangun. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika menghadapi dukun santet guru preman yang ingin melakukan balas dendam. Sang dukun ingin membuat perhitungan dengan Gus Nur Samsun karena telah menghajar sampai setruk saudara seperguruannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Sahabat-sahabat, saya saat ini ada di perbatasan antara Ngawi dengan Bojonegoro, dan saya bertempat ada di rumah tua. Di rumah tua saya sedang janjian sama seorang praktisi. Beliau ada di dalam sana. Tadi saya sudah sedikit ngobrol-ngobrol, membahas masalah ini itu, dan ini saya langsung live karena beliau katanya sedang izin buang air kecil, pipis, makanya langsung kita live saja. Jadi sahabat-sahabat, apa yang direncanakan sama dia saya sudah tahu yang direncanakan sama dia. Intinya saya merasakan sesuatu yang tidak lazim di sini, tapi oke lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke sahabat-sahabat, kita langsung tunggu saja si bapak-bapaknya, kita tunggu. Kayaknya sudah keluar atau belum, kita tunggu saja. Udah keluar belum, Mbak? Mbak? Kayaknya belum keluar dari toilet, sahabat-sahabat. Kita tunggu dari toilet ya. Kita tunggu. Coba. Emang ada toiletnya gitu? Orang rumah tua gitu kan? Baunya minta ampun. Baunya anjir. Anjir, kayak darah. Mbak? Jangan usah masuk di sini aja. Mbak sudah keluar belum? Belum ada suara, kayaknya masih buang air kecil atau buang air besar, nggak tahu. Rumahnya posisi kayak gini, sahabat-sahabat. Jadi ini terbengkalai. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Iya. Halo, sepada. Udah, Mbak? Ketemu kemana? Di situ. Monggo. Assalamualaikum, Mbak. Kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol, Mbak. Tadi masuk nggak masuk? Mohon maaf. Tadi hanya pakai cahaya saja, pakai lampu saja. Sekarang saya sedang live. Banyak hasilnya mana, Mbak? Lapor. Masuk-masukin yang ngobrol. Ya nggak apa-apa, Mbak. Saya cuma pengen tanya, Mbak. Pengen ngobrol. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun bos preman yang ingin meminta obat penawar dari Gus Nur Samsun. Saudara dukunnya saat ini setruk karena telah dihajar Gus Nur Samsun, dan dia ingin meminta pertanggungjawaban. Kisah ini bermula ketika Gus Nur Samsun mendatangi seorang dukun santet yang mengundangnya untuk mengajak pertemuan. Maka bersepakatlah mereka bertemu di suatu tempat yang sudah ditentukan. Namun sang dukun kemudian menghadang Gus Nur Samsun ketika masih dalam perjalanan. Bersama seorang temannya, dia menghentikan kendaraan Gus Nur Samsun dengan paksa berhenti di tengah jalan, dan kemudian berusaha menghajar Gus Nur Samsun dengan brutal seperti preman. Ternyata, dukun dari porong itu marah kepada Gus Nur Samsun karena aktivitas Gus Nur Samsun yang melakukan pengobatan serangan santet di daerah kekuasaannya. Mereka ingin memberikan pelajaran kepada Gus Nur Samsun, juga agar berhenti dari aktivitasnya melakukan pengobatan santet tersebut. Tentu saja Gus Nur Samsun sangat marah dengan perbuatan sang dukun yang brutal bagai preman itu. Sehingga kemudian, terjadi pertarungan yang cukup menegangkan. Namun pada akhirnya Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Dan tidak hanya itu saja. Gus Nur Samsun menghajar tubuhnya hingga remuk dan mengeluarkan darah untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Namun ternyata, hal tersebutlah yang membuat sang dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini menjadi sangat marah.
Dukun itu ternyata saudara seperguruan dukun dari Porong yang dihajar Gus Nur Samsun itu. Sang dukun saudaranya itu saat ini mengalami nasib mengenaskan. Tubuhnya remuk tak bisa bergerak, dan lidahnya menjulur keluar sehingga sulit berbicara. Dukun ini sangat marah melihat kondisi dukun teman seperguruannya yang menyedihkan itu. Sehingga kemudian, dia menghubungi Gus Nur Samsun. Yang tujuannya, dia ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun untuk meminta obat penawar untuk kesembuhan saudara dukunnya. Dan karena diundang itu pula, Gus Nur Samsun kemudian memenuhi undangan tersebut. Sehingga bersepakatlah mereka bertemu di rumah kosong yang lama terbengkalai ini. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun ketika tahu sang dukun ingin meminta obat penawar tersebut? Dan apa pula yang kemudian terjadi? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tujuanku ngundang awakmu rene. Ya, Aku arep njaluk obat penawar kanggo kancaku. minta apa dah? Aku njaluk obat penawar kanggo kancaku. Saiki melet-melet, gak iso balik mutar-mutar gede terus. Penawar. Ya, Maksudnya penawar obat atau gimana? awakmu wis gawe kancaku mutar gede kaya ngono. Sampai saiki melet-melet terus gak iso balik. Kudune awakmu ndek penaware. Teman sampean yang mana? Arek Porong. Yang tadi malam itu bukan? Yo, Oh, sekarang dia melet-melet. Gini. Ya. Sampai keluar darah gitu. ah, Sampai sekarang masih muntah darah gitu. cek. Jadi, ya jangan salahkan saya, Mbak. Kemarin itu saudara sampean itu saudara, murid, adik atau apa? Sepupu atau apa sampean? Iku saudara seperguruanku. Saudara sampean. Ya, Oke, mohon maaf Mbak sebelumnya. Kalau memang dia itu saudara sampean, harusnya Mbak itu bersikap baik mengajarkan dia saudaranya. Kemarin waktu saya perjalanan, dia itu mengajak ketemuan sama saya, tapi ternyata dia itu membuntuti mobil saya dari belakang, lalu kaca saya digedor-gedor, terus mobil saya di bagian depan itu digebrak-gebrak sama dia nyolot, dia bawa teman, memukul perut saya pakai visi. Nah, lantas saya marah, sehingga kalau saya marah seperti itu, ya itu bukan salah saya, Mbak. Gitu. lah kon sadar apa gak? Nek selama iki awakmu selalu ganggu pekerjaanku karo kanca-kancaku. Mengganggu bagaimana, Mbak? Aku karo kanca-kanca kuwi memang ya gawene nyantet wong, gak usah mbok cawe-cawe, gak usah melu urusanku. Nah, tadi kita kan waktu sebelum live kan ngomongnya baik-baik. Kenapa sekarang Mbak itu bentak-bentak saya? Wis saiki gak usah pakai ngomong. Mbok kene obat penaware apa gak? Ini ya Mbak, untuk masalah obat penawar saya bisa mengobatinya. Tapi hanya saya yang bisa. Kalau saya memberikan kesampaian cara-cara untuk mengobatinya, sampai nanti bisa-bisa melawan saya. Yang bisa ngobatin saya. Kecuali kalau saudara sampean ketemu sama saya lagi atau sampean mengundang saya ke sana untuk mengobatinya, oke. Tapi ada syarat saya mau mengobatinya. Ada syarat. Kok ana syarat barang apa iki syaratnya? Syaratnya ini Mbak. Pertama saya pengen melihat muka Mbak yang asli. Dari tadi kan Mbak nggak membuka masker. Gak penting, gak perlu. Kenapa nggak perlu? Terus aku ngejak ketemuan iki butuhe aku njaluk obat penawar. Sampai Nek gak mbok kei saiki wis ngene. Ayo dhewe ayo tarung ae wis. ya, kalau soal tarung mudah-mudah saja Mbak. Saya mau memberikan obatnya. Saya mau mengobati. Tapi ada syaratnya. Yang pertama itu, yang kedua syaratnya adalah panjenengan sama saudara sampean itu taubatan nasuha. Wis gak ada obat-obatan. Kate itu apa? Utik ya utik gitu kan. Hah? Nek awakmu bersikuku gak gelem ngekek penawar kanggo kancaku. Nah, Wis tarung ae. Nek memang aku kalah, nah, aku manut arep mbok kon piye. Tapi nek sampe awakmu kalah, ya. kekno ning aku obat penawar. Kalau saya kalah, saya memberikan obatnya. Yo, Tapi kalau sampean kalah, aku arep manut sama saya. Yo, Oke, dipegang ya omongannya ya. ya. Oke, Aku gak tahu bleset omonganku. oke, siap, silakan tarung di sini atau di luar. Ning jaba ae. Silakan di luar. Ayo sini. Kita tunggu di luar. Ayo sini, saya tunggu. Di sini aja, sabar-sabar. Ini banyak kardus-kardus ini apa ya? Enggak, silakan. Keluarkan Mbak kemampu kalian Mbak. Kalian sampean. Bangun.
bangun. Sini. Teman sampean berdua aja kalah, apalagi sampean sendiri. Apa Mbak? Kok sempoyongan jurus mabuk atau bagaimana Mbak? Nah, keluarkan jurus mabuknya Mbak. Saya pakai jurus patok ya. Kalau saya kalah, saya berikan obatnya. Tapi kalau sampean yang kalah, sampean harus menepati janji untuk melakukan apa yang saya minta. Ayo bangun Mbak, bangun. Sini Mbak. Saya belum apa-apa Mbak. Mumpung saya semangat. Ayo, saya sudah berapa minggu saya tidak melawan dukun-dukun seperti sampean. Malu Mbak, malu. Jauh-jauh dari Porong ke Banjarnegara, jauh. Malu. Ayo sini. Biar tahu rasanya sebenarnya. Apa mau bangun? Sampai sudah tidak punya ilmu, sudah saya buang ilmunya. Ilmu sesat sampai sudah saya buang, maaf Pak. Sampai tadi mengaku sampai pekerjaan sampai nyandatin orang. Saya mau tanya, sudah berapa orang yang sampai santet? Sudah berapa orang?
Sudah berapa banyak sampai santet? Ampun. Ampun apa? Ampun apa? Ampun apa? Ampun. Sampai datang ke sini sendirian atau sama siapa? Ampun. Ampun, ampun, saya tanya apa? Namanya ampun. Sendirian atau sama siapa? Ampun. Sampai biar tahu ya. Sampai biar tahu rasanya. Santet sekali lagi ya. Saya pengen mengajak sampean untuk taubatan nasuha. Mau nggak? Hah? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hah? Kenapa begini kenapa? Tadi sampai bilangnya kalau sampai kalah, sampai mengikuti apa permintaan saya. Kenapa saya ajak sampai untuk tobat begini? Sekali lagi dan terakhir kali saya ingin bicara. Sampai mau tobat atau tidak? Tidak mau tobat? Oke, sahabat-sahabat. Karena dia tidak mau tobat, yang artinya dia itu bukan santet yang mengingkari janjinya. 2 sahabatnya dia, 2 saudaranya dia kemarin terkapar sampai sekarang, menjulurkan lidahnya, terus muntah darah sampai sekarang. Yang artinya yang kemarin itu belum sembuh, sampai sekarang belum sembuh yang kemarin. Dan ini temennya ini ngajak ketemu sama saya. Mohon maaf sahabat-sahabat, boleh komentar apapun. Saya akan bikin peringatan atau bikin sesuatu sama si dukun ini, tapi di luar live. Saya pengen menghajar dia. Jadi mohon maaf, saya sensor supaya tidak terjadi sesuatu di YouTube. Makanya kita tutup saja dulu. Saya pengen bikin perhitungan sama ini orang, ini dukun di luar live, biar dia bisa merasakan apa yang dirasakan temannya. Terakhir kali saya pengen mengatakan, mau tobat atau tidak? Mau tobat? Kalau seandainya sampean saya bikin seperti teman sampean kemarin gimana? Hah? Apaan wae? Oke sahabat-sahabat, kita sambil bacakan dia sholawat biar kepanasan. Terjadi pertarungan yang cukup menegangkan Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Namun sayang, sang dukun itu mengingkari janjinya. Dia tidak bersedia untuk bertobat seperti yang dikatakannya. Sehingga Gus Nur Samsun kemudian menghajarnya, hingga tubuhnya remuk menggelepar meregang nyawa. Dan untuk membuang ilmu iblisnya, Gus Nur Samsun kemudian membacakan sholawat Nabi yang mulia. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah.